wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tuan guru, imam, hati bila, tua-tua tangganai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi bihi fid dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala yubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila dibukakannya Allah, apabila dibukakannya Allah suatu jalan bagi engkau daripada perkenalan. Jadi apabila dibukakan oleh Allah jalan perkenalan, maka dikatakan waliman khafa maqarabihi jannatani. Siapa orang yang takut akan Tuhannya berarti bertakwa kepada Allah, berarti ada jalan dibukakan oleh Allah, maka akan diberikan oleh Allah dua makam. Makam yang pertama apa? Diberikan oleh Allah dua kenikmatan surga. Yang pertama yaitu adalah dibukakan oleh Allah kenikmatan yang namanya surga makrifat kepada Allah. Berarti dibuka oleh Allah nih. Jadi orang yang dibukakan perkenalan berarti makrifat, berarti ia mendapatkan satu makam kenikmatan yang tinggi, dua surga, yaitu adalah surga di dunia, yaitu adalah makrifat kepada Allah. Kenalnya kepada Allah. Jadi maka apabila dibukakan Allah suatu jalan bagi engkau dan diperkenalkannya, yaitu adalah makrifat. Berarti orang yang makrifat kepada Allah, orang makrifat ini yaitu ialah orang yang kenal kepada Allah, orang yang kenal kepada makhluk, orang yang kenal mana yang menyembah, mana yang disembah, mana yang ditolongi dan mana yang minta dipertolongi. Ini orang yang makrifat, orang yang kenal kepada Allah. Jadi ia kenal kepada dirinya dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang makrifat ini sudah mendapatkan kenikmatan surga di dalam dunia, yaitu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kedua yaitu adalah diberikan oleh apa? Allah apa? Yaitu adalah kenikmatan makrifatnya tadi, yaitu adalah dibalas oleh Allah dengan apa? Surga yang sebenarnya, yaitu adalah kelak nanti di dalam akhirat. Maka janganlah engkau heran bahwa sedikitnya amalmu. Kita jangan heran umpamanya kita hanya beramal, umpamanya hanya sebatas baca Quran, tapi kita diberi jalan oleh Allah, diperkenalkannya kita kepada Allah sehingga kita kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah.
Karena apa? Yang namanya makrifat, yang namanya kenal kepada Allah, yang namanya terbuka hijab, bukan kita yang membuka. Yang membuka adalah Allah. Yang mengenalkan kepadanya yaitu adalah Allah. Maka kita jangan hirau bahwa sedikitnya ilmumu dan sesungguhnya tiadalah ia membukakan jalan untukmu, melainkan dia menghendaki bahwa memperkenalkan engkau. Itu sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah. Allah membukakan jalan pengenalan diri kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membukakan hijab, membukakan dinding sesuai dengan kehendaknya Allah, walaupun kita kadang-kadang beramal ibadah hanya sedikit, hanya sekedar. Nah, tapi kita jangan heran. Karena Pak, yang namanya pembukaan, yang namanya yang memakrifatkan itu adalah urusan Allah. Nah ini, maka sesungguhnya tiadalah ia membukakan jalan untukmu, melainkan dia Allah menghendaki bahwa memperkenali engkau. Nah ini, jadi untuk memperkenali hambanya tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah perkenalan lah. Nah ini perkenalan. Hendaklah engkau ketahui bahwasanya perkenalan itu dialah yang mendatangkan atasmu. Jadi bukan karena amal, bukan karena ibadah, tapi semua itu adalah yang mendatangkan perkenalan itu yaitu adalah dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu atau teratas yang namanya hambanya Allah tadi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi bihi biddari amin. Dan amal itu engkaulah yang menghadiahkan kepadanya. Nah, jadi kita ibadah kita yang kita kerjakan itu adalah hadiah kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah. Yang namanya kita mempersembahkan, menghadiahkan itu kan tergantung kita. Kalau kita baik hadiahnya, kalau kita bagus hadiahnya, insya Allah yang menerima tadi. Makanya kata anak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tatkala beliau hendak meninggal dunia, berpesan, sembahlah Allah itu sesuai keinginanmu. Kalau kita ingin banyak kepada Allah, sesuaikan persembahan kita. Kan gitulah. Contoh aja lah. Kalau kita menghadiahi kepada seseorang, hadiahnya itu luar biasa, melebihi daripada keluarga, melebihi daripada yang lainnya. Mungkin yang dihadiahi tadi mungkin memperhatikan akan kita. Contoh, keundangan aja lah. Yang biasa kita undangan umpamanya kayak orang lah mayoritas, kadang ada 20, kadang ada 50. Kita spesialkan aja lah. Tulak kita undangan buat dalam undangan itu 1 juta lah. Kurasa yang 50, yang 20 itu ibadah kadada di dalam hati itu hanya sekedar. Tetapi yang nampak, yang kelihatan di pandangan orang yang punya acara tadi, tuan rumah tadi, yang 1 juta ada di Pantimbulan. Ini kan sesuai pengorbanan. Makanya kita di sini ibadah itu adalah hadiah kita kepada Allah. Nah, kalau kita ingin hadiah kita spesial yang lebih berharga di pandangan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hadiahkan ibadah kita tadi yang terbaik lah, yang paling bagus kita hadiahkan. Kadang-kadang kita kata, nah ini. Dan amal itu engkaulah yang hadiahkan kepadanya. Hadiah kita ibadah. Nah, ya. Makanya kita hadiahkan kepada Allah amal ibadah kita itu yang terbaik, yang terbagus. Nah ini. Maka orang yang menerima hadiah tadi tentunya lebih memperhatikan hadiah orang-orang yang lebih tadi daripada yang kebiasaannya. Para ulama itu lebihnya menghadiahkan ibadahnya kepada Allah mengalahkan daripada yang lain. Nah, mujahadahnya,
riadahnya luar biasa, mengalahkan daripada yang lain. Makanya ulun ingat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang dasar mendadak. Makanya sebagian ulama, sebagian orang yang wali-wali Allah itu diberikan oleh Allah dunia ini sedikit. Karena apa? Di dalam keterangan itu kalau kita banyak dijulungi Allah, banyak kita pikirkan. Umpama kita dijulungi jabatan, pasti banyak sedikit jabatan kita ingat. Umpama kita dijulungi oleh Allah gawian, banyak sedikit gawian pasti kita ingatkan kita. Harta kayak itu juga. Kalau kita dijulungi harta, pasti banyak sedikit kita ingat akan harta. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah tuh Allah kada banyak julungi. Karena apa? Allah menjaga untuk hatinya tadi selalu apa? Selalu mengingat kepada yang menciptakan, yang memberikan, yaitu ada Allah. Harta kada banyak diberikan karena kada ada. Sesuai lah nih. Jabatan harga napaknya mikir akan jabatan karena kada ada. Nah, daripada kekosongan kada ada banyak pikiran harta jabatan, yang senantiasa diingat apa? Yaitu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa. Sampai demikian. Makanya para alim, para ulama yang terdahulu itu kadang-kadang banyak yang menyingkir, banyak yang menjauh daripada kesenangan sementara dibandingkan daripada kesenangan yang hakiki, yang senantiasa diingatnya adalah hanyalah Allah. Ini yang penyelamat, ini yang penolong, yang selamanya menjadikan daripada keselamatan orang-orang demikian. Luar biasa. Kayak kita kadang-kadang ya Allah, kada lepas, tapi dasar mendadak. Kalau kita punya harta pasti ingatan harta depan. Nah ini, ya Allah luar biasa. Ini. Nah makanya kita ibadah ini adalah hadiah kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ibadah ini kita yang terbaik, hadiahkan kepada Allah, maka kita akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para walinya Allah lebih hadiahnya kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ibaratnya hadiah itu kecuali ibadahnya memang semata-mata ibadah kepada Allah, luar biasa, tidak bercampur. Hatinya aja dijaganya luar biasa, keinginannya aja dijaga luar biasa. Ya Allah luar biasa. Jadi dipersembahkannya hadiah memang betul-betul kepada Allah yang terbaik, yang terbagus, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada hendak. Nah ini, makanya kita bercampur ya. Malahan ibadahnya kurasa banyak campurannya daripada persembahan kita kepada Allah dalam beribadah. Nah, ini. Contoh aja lah. Mana banyaknya kita mempersembahkan hadiah kepada Allah daripada gawian, daripada istirahat, daripada gurih, kan gitulah. Imam Asy'ari As-Sakati mempersembahkan, menghadiahkan kepada Allah ibadah luar biasa, sampai menjaga guring ibadahnya 90 tahun, guring kadada yang terbental kepala 90 tahun kepala dada tegetok bental. Kayak apa anak tegetok bental? Guring berdiri supaya apa? Supaya kada jenak. Supaya apa? Supaya kada nyaman guring. Amun kada guring kada nyaman, bangun menjaga, bangun beramal ibadah. Itu tujuannya. Ya Allah luar biasa. Berarti kan menghadiahkan ibadah kepada Allah tuh sampai demikian. Kita paling ibadahnya taruhlah zuhur 10 menit, asar 10 menit. Itu mantap. Udah 10 menit itu hadiah kita. Kadang-kadang ada 10 menit sembahyang. Ruat mencapil dah. Nah ini. Al-Quran kita berbicara kepada Allah mukalamah. Dah kayak kita nih ibadah. Ada makan kayak kita nih mata. Kita lihat Al-Quran mulai dah rambang mata. Padahal sama yang dilihat TV. Beda. Ada rambang ada lihat TV. Nah ini. Jadi kita mempersembahkan, menghadiahkan itu ibadah tidak apa-apanya. Nah ini. Makanya di sini, dan amal itu engkaulah yang menghadiahkan kepadanya. Tak samalah barang yang engkau sembahkan kepadanya. Nah,
Sama, tak samalah barang yang engkau sembahkan kepadanya daripada apa yang ia berikan untukmu. Kan sesuai, ada seimbang. Yang Allah berikan kepada kita, hadiah Allah kepada kita, kita membalasnya kada sesuai. Kan gitulah. Yang kita persembahkan hadiah kepada Allah, yang dipersembahkan, yang diberikan oleh Allah kepadamu, itu kada sesuai. Kada seimbang lah cara kasana. Orang salik itu ialah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi orang yang salik ini adalah orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu. Mujahadah. Mujahadah mengamalkan segala wirid yang ada, diijazahkan oleh gurunya dengan tiada cedera. Kayak kita ini banyak cederanya, banyak rusaknya. Ijazah yang diberikan oleh guru yang mutasil, yang nyambung daripada guru ke guru, dari guru ke guru, daripada Syaikhul Qadir Jilani sampai ke atas ke baginda Rasulullah, mata rantainya tadi banyak cederanya. Makanya dikatakan oleh Ustaz Hakim, di sini ada sudah. Kalau kadang-kadang kayak kita nih ingin sudah sampai cara kasar tangga kedua, tapi karena cederanya tadi, karena kurangnya tadi, maka turun pulang ke tangga kali naik. Ini. Jadi orang yang salik itu seperti kita ini dikatakan orang yang salik ialah orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu. Mujahadah mengamalkan segala wirid-wirid ijazah guru dengan tiada cedera. Dan membersihkan apa? Membersihkan nafsu daripada sifat-sifat yang kerusakan. Banyak kayak kita nih, sifat-sifat yang kerusakan yang di dalam diri kita besaran. Sifat-sifat yang menjadikan amal ibadah kita rusak banyak. Sifat-sifat yang menjadikan Allah murka banyak. Nah, makanya di sini orang yang saleh yaitu adalah bersungguh-sungguh nih, sudah mengerjakan amal ibadah yang berat-berat terhadap nafsu, yang nafsu keingin kada suka itu dikerjakan, dan membersihkan nafsu diri tadi daripada sifat-sifat yang kerusakan. Supaya apa? Orang yang salih diperintahkan, dianjurkan untuk mengerjakan ibadah yang berat-berat, memecah nafsu syahwatnya, membuka pintu hijab dinding antara hamba kepada Allah, yaitu adalah dengan apa? Dengan mengerjakan ibadah yang berat-berat dan membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, sifat-sifat kerusakan yang menjadikan penghalang, yang menjadikan dinding. Ini. Karena apa? Yang demikian itu adalah menjadikan tertutupnya daripada pintu makrifat kepada Allah. Nah, dengan adanya kita mengerjakan ibadah nafsu yang berat-berat, membersihkan daripada sifat-sifat kerusakan yang ada di dalam diri kita, supaya dapat masuk ke hadirat Tuhan. Nah, ini ada maunya. Jadi harus bersih, harus mengerjakan amal ibadah yang berat-berat. Maka apabila dikerjakannya mujahadah, apabila dikerjakannya mujahadah, yaitu adalah mengamalkan segala sesuatu apapun yang diwiridkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh gurunya tadi. Dan telah panjang masanya, boleh jadi ia malas mengerjakan sebagian. Nah, kan ini. Nah, ini kan itulah. Nah, ini. Telah panjang masanya, orang yang salih tadi boleh jadi ia malas mengerjakan sebahagian amal yang telah diwiridkannya pada beberapa masa yang terdahulu. Dia merasa kesedihan dengan sebab itu, mungkin banyak inilah, itulah, sibuk inilah. Dan boleh jadi
pula ia dibisiki oleh nafsunya supaya apa? Supaya meninggalkan wirid-wirid tersebut. Nah ini jangan. Jadi orang yang salik tadi bersungguh-sungguh nih mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh guru, mengerjakan amal ibadah yang berat-berat dan membersihkan segala sifat-sifat kerusakan yang ada di dalam batinnya seorang hamba tadi, tetapi tidak mulus. Suatu masa, suatu saat mungkin dia karena kesibukan dan lain sebagainya, mungkin ada rasa malas, mungkin ada rasa jenuh, mungkin bisa juga dibisiki oleh yang namanya hawa nafsunya supaya meninggalkan wirid-wirid tersebut. Sedangkan pada ketika itu telah hasil peningkatan makrifat kepada Allah. Nah, nyata sudah hampir naik, kata enggak sudah. Makanya di dalam agama fastaqim kama umirtu, istiqamahlah sebagaimana yang aku perintahkan. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu kata Rasulullah lebih utama, lebih mulia daripada 1000 karamat. Nah, karena alihnya dicapainya karamat daripada hasil istiqamah. Nah, jadi hasilnya karamat itu diambil hasilnya daripada istiqamah. Kalau kada istiqamah, maka tidak akan tercapai keberhasilan yang ditujunya tadi. Contohlah ini. Ingin sampai sudah makrifat kepada Allah, ingin terbuka hijab dinding antara hamba kepada Allah, tapi kada istiqamah, ada suatu waktu, ada suatu kapan-kapan meninggalkan segala wiritan amal-amal. Makanya dikatakan khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah sedikit, tetapi adwamuha, tetapi terus-menerus kada terputus-putus. Ini ngarannya adalah istiqamah. Sedikit amal, tetapi istiqamahnya yang dibilang oleh Allah ini lebih bagus daripada karamah. Makanya fikih mengatakan, contoh, kalau ada orang yang senantiasa istiqamah, inya duduk di dalam masjid. Nah, inya duduk di dalam masjid sebelum orang datang banyak keramik, inya sudah istiqamah duduk di situ. Maka tiba-tiba kita mengambil kedudukan itu, hukumnya kada boleh. Tidak boleh. Karena apa? Di hukum fikih menghilangkan istiqamahnya inya duduk. Kecuali inya kalambat. Inya biasa deh istiqamah datang lakas. Kita hendak bayaran duduk di situ kada boleh. Nah, sampai demikian pakai. Hanya duduk istiqamah aja sampai demikian dinilai oleh Allah. Nah, itu sembahyang wajib. Tetapi kalau sembahyang sunnah, ini dianjurkan berpindah-pindah tempat. Sembahyang sunnah itu sunnahnya berdiri, itu sunnahnya berpindah-pindah tempat. Tetapi kalau sembahyang fardu, amun kawa kaya duduk, itu istiqamah di saja. Karena apa? Istiqamah tempat duduk tadi itu memberikan persaksian di hadapan Allah. Makanya diperintahkan fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu. Nah, sampai tempat duduk aja demikian. Apalagi masalah ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Nah, kayak kita nih, mungkin karena naik kurasa kayak ini kok. Ada mau tamuka, ada tutup. Ya Allah, di sini dipadakan dah kata kawan dia lagi nah. Ada, ya Allah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana wa ulumihi bi bidalih. Sedang pada ketika itu telah hasil. Nah, sudah hasil dah. Cara kasar berbuah amal ibadah kita tadi. Berbuah. Tapi yang namanya buah tentu menunggu ganal kadang-kadang kalau. Menunggu kadang-kadang tua, kadang-kadang kalau. Menunggu kadang-kadang masak, kadang-kadang
buruk. Ini kan itulah kadang-kadang itulah hasil dah, berbuah dah amal ibadah yang kita persembahkan, yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang gugur kalau Tuhan. Karena apa? Mungkin rasa malas. Mungkin karena apa? Karena ada bisikan, nampak banyak ya. Nah, Allah. Kadang-kadang kan kita turun naik iman kita Makanya Rasulullah mengatakan al ilmanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman seseorang itu diibaratkan telanjang. Makanya iman hendak baik, contohlah kayak diri kita hendak baik, hendak bagus, tentu dipakai apa? Walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya iman kita adalah takwa. Takwa apa? Sesuai menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Mungkin kadang-kadang kita ada yang kita junjung tinggi perintah Allah. Mungkin ada larangan Allah yang terlanggar. Nah, makanya iman tadi ibadah telanjang diibaratkan turun naik. Ada rasa makulir, ada rasa malas dan lain sebagainya. Di sinilah mungkin titik kelemahan kita. Padahal sudah hasil peningkatan makrifat kepada Allah tadi. Tapi karena apa? Rasa yang menjadikan wirid kita tertinggal. Maka dengan itulah musannif menerangkan dengan katanya, apabila telah terbuka jalan pengenalan kepada Allah, ibadah terusakan. Jangan bermenda-menda. Seperti di dalam perasaan hatinya Allah itu hadir besertanya. Kan ada kadang-kadang kayak kita karena meningkatnya iman kita dengan ketakwaan, dengan amal ibadah kita, sehingga timbul di dalam hati perasaan kita Allah itu beserta dengan parah kadang-kadang yakin seakan-akan kan ada timbul-timbul, serta memandang kepada dirinya. Kadang-kadang pandangan kita luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, kadang-kadang keraguan lagi kita kepada Allah. Atau di dalam tilikan hatinya tak ada yang berbuat, hanya Allah. Kadang-kadang ada kekuatan iman, keyakinan, kekuatan tadi sehingga mengatakan tidak ada segala sesuatu yang terjadi, yang berbuat, yang bergerak, hanya semata-mata hanya Allah. Punya dalil la tataharraku syai'an illa bi'idznillah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di dalam muka bumi ini, hanya Allah. Pohon bergoyang, tidak kecuali Allah yang menggerakkan. Sebab musababnya mungkin hanya angin. Nah ini kuat hatinya ada, yang berbuat hanya Allah. Inilah mula-mula tajalli di sisi muridin. Nah, kadang-kadang ada yang demikian. Ini adalah mula-mula tajallinya. Tajalli ini kadang-kadang ada tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli zat dan sebagainya. Ini adalah tajalli di sisi muridin. Jika ia telah mendapat seperti demikian, demikian tadi, merasa hatinya hadir dengan Allah, merasa dia memandang kepada dirinya kepada Allah, atau tilikan hatinya tak ada yang berbuat segala sesuatu itu hanyalah Allah. Kalau ada sudah terasa demikian di dalam dirinya, jika ia telah mendapat seperti demikian, janganlah ia hirau pada ketika itu bersedikitnya amal zahir. Jangan heran, walaupun sedikit amal-amal zahir seperti sembahyang, seperti puasa, seperti berzikir. Karena apa? Dia dikatakan ada dua, yang artinya adalah manzub, yaitu orang yang diambil oleh Allah dengan terkejut memperoleh makrifat. Jadi ada seseorang itu, seorang hamba itu tiba-tiba secepat itu Allah mengambil dia dari makrifat kepada Allah. Sesuai itu, apakah itu makrifat af'alnya Allah, atau itu makrifat tauhid asma'nya Allah, atau itu makrifat tauhid sifatnya Allah, atau itu makrifat tauhid zatnya Allah. Sesuai bidangnya
dijulungi oleh Allah makrifat, terkejutnya. Nah ini, walaupun saya ikut beramal ibadah yang zahirnya kayak biasa aja, sampai yang biasa, puasa biasa aja kayak orang biasa. Nah ini, karena apa? Seketika itu Allah bisa menjadikan seseorang hambanya itu makrifat kepada Allah. Karena yang dimaksud daripada amal ibadah itu ialah berhampir diri kepada Allah. Nah ini bilang. Jadi karena yang dimaksud daripada amal ibadah yang kita kerjakan itu ialah menghampir diri kepada Allah. Banyaknya kita mempersembahkan, menghadiahkan kepada Allah, berarti kita itu ukuran kadar menghampirkan diri kepada Allah. Banyak kita persembahkan, senantiasa yang dipersembahkan memperhatikan kita, menilai kadar ukur persembahan kita. Berarti kalau kita banyak mempersembahkan ibadah kepada Allah, berarti itu adalah banyaknya diri kita menghampirkan diri kepada Allah. Jadi ukurannya itu kita menghadiahkan diri. Maka dengan terbukanya jalan perkenalan itu menandakan bahwa ia akan dijadikannya oleh Allah orang yang dikasihinya. Kalau sudah ibaratnya dekat kepada Allah, banyak persembahannya kepada Allah, maka kayak tadi kan pasti diingat. Membalasnya, contohlah, membalasnya orang yang diberikan tadi, mungkin kalau yang 1 juta mungkin lebih, karena ingatannya. Dari mulai selesai acara sudah berpikir dah hanya memberikan ini karena. Tapi kalau yang 20 nilai dada hilang seketika itu pun kan diingat, kecuali kena pas ada baruan adalah menyumbang. Itulah. Tapi kalau yang ganal tadi imbah acara tuh pasti nih kabilah aja baruan saja kita nih aja ganal deh kan gitulah, ganal nih betul rame pasti dipikirkan. Demikianlah kalau kita banyak persembahan kepada Allah, makanya tadi dipadahkan yang namanya mujahadah, riyadah, latihan memperbanyak amal ibadah yang sulit-sulit terhadap nafsu. Tujuannya kayaknya tujuannya kayaknya supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi akan apa? Menjadikan kasih akan hambanya tadi. Itu dari. Jadi untung ruginya Allah memerintahkan yang namanya orang yang saleh, yaitu adalah untuk bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat. Ternyata amal ibadah yang berat terhadap nafsu tadi menjadikan Allah itu dekat kepada hambanya. Yang mendekatkan tuh hambanya surang. Karena apa? Hadiahnya tadi terlalu gana kepada Allah. Persembahannya tadi terlalu gana kepada Allah. Jadi Allah tuh kasih. Senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Persembahannya. Untungnya kepada hambanya. Nah ini. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak membukakan sesuatu jalan bagi seseorang kepadanya kecuali apa? Untuk memberikan kenal kepada hambanya. Nah, itu Pak. Jadi Allah tidak membukakan jalan baik dengan pintu makrifat kenal kepada Allah kecuali untuk apa? Untuk memberikan kenal kepada hambanya. Supaya paham, supaya ngerti hambanya tadi. Pengenalan itu adalah datang daripada Tuhan kurang. Banyak persembahan, banyak hadiah yang diberikan. Setelah itu Allah lah yang menilai persembahan kita tadi. Tapi dengan sebab persembahan kita tadi Allah itu kasih, maka kedatangan yang namanya pengenalan, yang namanya makrifat itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang dikehendakinya. Kada sama. Walaupun sama, tetapi kada sama Allah membalasnya. Dan amal ibadah itu adalah usaha hamba. Usaha hamba deh. Amal ibadah tadi, usaha hamba, persembahan hamba disampaikan kepada siapa? Usaha hamba ibadah tadi disampaikan, dihadiahkan kepada siapa? Kepada Tuhannya hamba tadi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
nilai pemberian Tuhan itu lebih besar daripada persembahan hambanya kepada Allah, kepada hambanya tadi. Kayak apa deh kadang-kadang hamba hanya sekedar beramal ibadah, tetapi Allah memberikan dua surga. Dua surga apa? Yang pertama makrifat kepada Allah. Padahal ibadah sekali seberapa hamba dan mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kadada 24 jam tuh yang senantiasa ibadahnya berzikir kepada ada para ya. Tetapi Allah memberikan lebih daripada hadiah hambanya kepada hambanya tadi. Di antara lain contoh aja, Allah berikan dua surga. Yang pertama surga makrifat kepada Allah. Kalau sudah makrifat kepada Allah di dalam dunia, ini adalah surga dunia diberikan oleh Allah. Yang kedua apa? Yaitu adalah surga di dalam akhirat, yaitu adalah jannatul naim, yaitu adalah di dalam surga. Nih luar biasa. Maka sebagai kesimpulan daripada maksud perkataan musannif yang mengarang kitab ini, sesungguhnya sedikit amal beserta makrifat lebih baik daripada banyak beramal dengan ketiadaan makrifat. Ya. Nah ini beramal banyak kayak kita nih, tapi kan makrifat kadang kenal kepada Allah, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, kadang kenal. Orang makrifat tadi kan kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya. Aku seorang hamba. Ini kan ngetren-ngetrennya sekarang nih di dalam TV itu orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak. Karena apa? Orang percaya, hebohnya di Jakarta, di TV-TV, orang ibadahnya minta keberkahan, minta pertolongan lewat yang namanya apa? Boneka arwah. Boneka arwah berbentuk kanak-kanak boneka tadi. Dia yakin maingon sama awan kakanak biasa diingon. Mereka meyakini bahwa yang namanya bila maingun menyayangi boneka-boneka itu akan membawakan keberkahan, akan membawakan kejayaan. Banyak banget dikecam nih ini. Yang arti-arti sampai ingun kekanakan boneka tadi. Ini musyrik ini kalau ibaratnya berpedoman itu yang memberikan manfaat mudarat. Nah ini, padahal yang artinya patung ada di napa-napa. Gimana lihat di TV Pak? Heboh, ya Allah luar biasa. Zaman sekarang sudah sesuai ibadahnya, keyakinan di akhir zaman ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia menganggap sesuatu benda itu bermanfaat bagi dirinya, padahal kada ada apa-apa. Ini luar biasa. Jadi amal beserta makrifat itu lebih baik daripada banyak beramal dengan ketiadaan makrifat. Karena kenal kepada Allah, beramal rajin ke ini. Nah ini. Awan dirinya kada kenal. Kayak apa? Maka apabila salik telah mendapat sebahagian daripada makrifat yang seperti tersebut tadi apa? Hendaklah ia menghadapkan hatinya ke hadirat Tuhannya supaya apa? Supaya bertambah lagi pengenalan kehampiran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa bimbang, jangan lagi ada rasa ragu. Kalau sudah dibukakan oleh Allah seperti yang tadi, ada perasaan hatinya dekat kepada Allah, perasaan dirinya senantiasa dekat kepada Allah, sehingga keyakinannya segala sesuatu yang berbuat ini hanya semata-mata Allah. Ini satu jeladah. Dan hendaklah hamba itu lebih mengutamakan amal ma'rifatnya pada ketika itu daripada amaliyah zahir. Oleh itulah dikatakan orang amal zahir, orang-orang arif itu bersedikit di akhir perkara mereka. Dia hanya hati, hanya yang hati bermain tadi, ibadahnya biasa-biasa hanya, kadang yang amal zahir kada terlibat banyak, tetapi ibadahnya amal makrifat tadi apa? Ibadahnya pendekatkan hatinya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dijaga oleh mereka itu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa ulumihi bihi fid dari amin. Tanawwa'at
adzasul a'mali litunawwa'i waridatil ahwali wallahu a'lam bissawab.